Hai Sobat Ayoma, kali ini kita akan membahas tentang Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Kepulauan NTT adalah sebuah provinsi bagian timur Kepulauan Nusa Tenggara. Kota Kupang adalah ibu kota provinsi NTT. Ada 5 pulau besar di NTT. Namanya Pulau Flores, Pulau Sumba, Pulau Timor, Pulau Alor, dan Pulau Lembata. Provinsi NTT memiliki 1.192 pulau, tetapi sebagian pulau tersebut tidak berpenghuni. Penduduk NTT berjumlah sekitar 5,48 juta jiwa di tahun 2021, di mana sekitar 1,83 juta jiwa berada di Flores dan 455,8 ribu jiwa berada di Kota Kupang. Objek wisata Pantai Lasiana akan dijadikan Taman Budaya Flobamora. Flobamora adalah Flores, Sumba, Timor, dan Alor. Juga ada Gua Kristal, Gua Monyet Tenau, Ekowisata Mangrove, dan Museum NTT. Banyak keindahan alam di Provinsi NTT, contohnya Labuan Bajo sebagai destinasi wisata kelas dunia dan Taman Nasional Komodo yang memiliki binatang kadal besar. Selain itu, Kota Kupang memproduksi garam dan budidaya mutiara. Nusa Tenggara ada kualitas rumput laut dan garam industri yang terbaik di Indonesia. Kepulauan NTB memiliki ibu kota Mataram. Kota Mataram terletak di Pulau Lombok yang berdekatan dengan Pulau Bali. Penduduk NTB berjumlah sekitar 5,32 juta jiwa, di mana sekitar 442 ribu jiwa berada di Kota Mataram. Tempat wisata yang menarik termasuk Pantai Senggigi, Pantai Ampenan, dan Gunung Rinjani. Masyarakat NTT adalah penggemar makanan laut. Kulinernya NTT berupa ikan bakar ukuran besar, sambal khas, cumi-cumi, udang segar, jagung bose, daging sapi, dan babi yang diasap. Sedangkan kuliner di Lombok atau NTB termasuk ayam taliwang, babaruk terong, sate bulayak, pelacing kangkung, nasi balapuyung, rarit, dan kelak kelor. Oleh-olehnya dari NTB termasuk poteng jajet tujak, telur asin bakar, dodol rumput laut, madu Sumbawa, susu kuda liar Sumbawa, permen susu kuda liar, dan terasi Lombok. Sedangkan oleh-olehnya dari NTT yaitu sate kupang, dendeng sapi, kerupuk paru, emping jagung, dan daging sei. Salah satu permasalahan di NTT dan NTB adalah tingkat kemiskinan yang tinggi. Ada anak-anak stunting dan angka anak-anak yang putus sekolah masih tinggi. Selain kekurangan tenaga guru, juga permasalahan ekonomi keluarga memprihatinkan karena anak-anak tidak dapat ke sekolah, tetapi harus mencari nafkah bersama keluarganya. Kondisi masyarakat NTT dan NTB masih dalam golongan miskin dan banyak daerah pedesaan tertinggal karena kondisi infrastruktur yang belum mencukupi. Masih banyak lahan yang belum dapat digarap karena masalah konektivitas transportasi darat, laut, dan udara yang perlu ditingkatkan. Pemerintahan Presiden Jokowi mengikuti acara percepatan penurunan stunting serta melakukan peningkatan infrastruktur sebagai pendukung pariwisata di NTT, termasuk perluasan Bandar Udara Komodo Labuan Bajo. Penataan kawasan Pulau Rinca, Taman Nasional Komodo, Labuan Bajo,
dan tempat-tempat destinasi wisata dipercantik. Jalan diperlebar dan diperpanjang. Kemudian, pelabuhan sudah dipindahkan ke lokasi yang baru. Penataan kawasan pariwisata Labuan Bajo akan memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Selain itu, mengarahkan agar meningkatkan tanaman yang cocok dan berkunjung melihat hasil panen tanaman sorghum yang berada di NTT. Pemerintah masih terus melaksanakan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat di NTT dan NTB. Mengingat perkembangan dunia yang serba cepat, mari ibu-ibu, ini tugas penting dan utama sebagai ibu di dalam keluarga untuk membina pengetahuan dan kesehatan setiap anggota keluarganya. Di sini, Ayoma siap membagi informasi kepada ibu rumah tangga dan mama tentang nutrisi, pengetahuan hal makanan dan minuman yang vital bagi kesehatan tubuh. Topik-topik nutrisi Ayoma dapat dilihat lewat YouTube channel, akses website Ayoma, dan sosial media Instagram. Tenaga kita bukan saja dari makanan yang asal kenyang dan enak, tetapi sumber tenaga kita diperoleh dari makanan dan minuman yang terdiri dari gizi seimbang, cukup vitamin dan mineral. Minum pil vitamin belum cukup, tetapi kita perlu mengonsumsi makanan dan minuman dari tumbuh-tumbuhan yang alami. Kali ini, Ayoma menyajikan 2 topik yang menarik bagi ibu-ibu. Semoga video Ayoma bermanfaat. Saya tahu ketika kita membahas tentang mie, itu menjadi sangat sensitif. Bagi para pecinta mie, jangan hujat saya ya, karena saya juga pecinta mie. Namun buat kita para ibu-ibu, kita harus memikirkan untuk mengganti opsi makanan ini untuk dapat menjadi lebih sehat untuk anak-anak kita. Namun kita pasti akan menerima protes dari anak-anak kita, tapi kita harus tetap terus belajar bersama demi kesehatan kita ya. Kita bicara tentang mie terbuat dari tepung. Mie tidak sehat, namun kita bisa melihat olahan mie terbuat dari bahan-bahan yang lebih bernutrisi untuk kesehatan kita. Kita bisa memilih mana yang lebih sehat dan mana yang tidak sehat. Di sini ada mie instan, praktis dan lezat. Mie instan adalah penolong ibu-ibu sibuk dan sahabat anak kosan. Tetapi mie instan bukan pilihan yang terbaik bila kita concern terhadap pertumbuhan dan kesehatan. Mie terbuat dari tepung dan bumbunya memiliki kandungan sodium dalam jumlah yang besar, mengandung MSG, pengawet, dan perasa buatan. Lebih sehat dari mie instan, kita ada mie, namun untuk keluarga saya menyukai mie cakalang. Mie-nya mungkin tidak sehat, namun di sini kita bisa menambahkan ikan dan sayur. Ada asupan protein dan serat sehingga menjadi lebih sehat dan bergizi bagi anak kita. Atau Anda bisa memilih opsi soto. Yang ini sedikit berbeda, kita tidak menggunakan mie tetapi menggunakan bihun atau soun. Soto puding ini jauh lebih sehat dibandingkan mie instan. Daging ayam dan kuahnya memberikan asupan protein ditambahkan rempah-rempah yang tercampur di dalamnya. Tidak hanya membuat soto menjadi lebih nikmat, namun juga menyehatkan. Opsi terakhir yang bisa kita pilih adalah membuat mie dari sayur-sayuran. Saya suka zoodle atau mie yang dibuat dengan cara mengiris sayuran zucchini tipis-tipis atau dengan alat membuat spiral lalu dibuat seperti pasta. Di sini saya memasaknya ala tuna aglio olio agar anak-anak makan sayur dan ikan. Masih ada berbagai ragam macam mie yang belum kami tampilkan di sini. Kami dari Ayoma sangat mengerti bahwa pola makan di setiap keluarga berbeda-beda dan kebutuhan nutrisinya juga berbeda-beda. Tujuan kami di sini menampilkan berbagai macam hidangan mie, bukan maksud menghakimi loh ya. Ibu yang memasak mie instan bukan berarti lebih buruk daripada ibu yang memasak zoodle. No, tidak seperti itu. Tujuan video ini dibuat agar kita sama-sama belajar, berpikir bagaimana caranya agar kita dapat menyajikan makanan yang bergizi untuk keluarga kita. Ada beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan kita. Memberikan topping bergizi seperti daging, ikan, dan sayur mayur pada mie kita. Pengolahan kaldu dan bumbu sebisa mungkin dari bahan-bahan yang alami ya. Bereksperimen dengan membuat mie dari sayuran.
Halo semuanya, apa kabar? Di 2 episode sebelumnya, kita sudah mempelajari buah dan sayur yang merupakan makanan yang vital. Namun, buah dan sayur bukan satu-satunya yang kita butuhkan. Selain buah dan sayur, kita juga perlu untuk mengkonsumsi whole grain carbs dan healthy protein. Karena gizi yang seimbang sangatlah penting dalam menjaga kesehatan tubuh kita. Whole grain carbs adalah karbohidrat yang didapatkan dari biji-bijian utuh seperti beras coklat, merah, dan beras hitam, jali, whole wheat, sorghum, quinoa, dan millet. Bedanya dari nasi putih dan tepung yang biasa kita konsumsi adalah biji-bijian tersebut tidak diproses secara berlebihan, sehingga masih mengandung lebih banyak serat dan vitamin mineral, bukan hanya karbohidrat saja. Sementara protein ternyata bukan hanya bisa didapatkan dari hewan seperti daging, telur, mentega, dan susu, tetapi juga dari sumber protein nabati yang banyak terdapat pada kacang-kacangan seperti lentil, kacang polong, kedelai, dan produk turunannya seperti tahu dan tempe. Pasti teman-teman sudah tahu, bukan? Perlu teman-teman perhatikan, tidak semua produk protein itu baik. Kurangi konsumsi produk-produk yang diproses secara berlebihan seperti sosis, ham, bakso, dan lainnya. Karena proses pembuatannya seringkali menggunakan banyak garam dan zat tambahan lainnya untuk menambahkan rasa dan mengawetkan makanan tersebut. Mari kita sama-sama lihat apakah makanan yang kita nikmati setiap hari sudah seimbang. Pada umumnya, kita lebih banyak mengkonsumsi nasi putih, mie, atau roti, yang merupakan karbohidrat sederhana. Protein hanyalah lauk yang menemani, dan sayur atau buah adalah penghias piring. Sangat disayangkan, karena walaupun kelihatannya dalam jangka pendek pola makan tersebut bisa untuk menyambung hidup, namun sesungguhnya tubuh kita, otot, tulang, otak, kulit, organ-organ tubuh lainnya, bahkan imunitas kita, semuanya sangat membutuhkan nutrisi yang terdapat dari sayur, buah, dan protein juga. Jadi, kalau gizi seimbang ini tidak terpenuhi, maka kualitas hidup kita pun terganggu. Kita jadi mudah sakit. Lalu, bagaimana caranya merubah kebiasaan lama kita? Nasi merah atau millet atau quinoa rasanya tawar dan tidak seenak nasi, mie, atau roti yang biasa kita konsumsi. Jangan khawatir, ada berbagai cara untuk membuat kita menyukai biji-bijian lainnya. Misalnya, kita bisa menanak beras putih yang sudah dicampurkan dengan beras merah, atau bahkan biji-bijian lainnya. Mulailah dengan sedikit, lalu secara perlahan kita tambahkan banyak beras merahnya. Lambat laun, lidah kita pasti akan terbiasa dengan rasa nasi merah tersebut. Begitu juga dengan protein. Usahakanlah agar tidak hanya berfokus kepada produk protein hewani saja, tetapi juga mulai tambahkan ragam produk protein nabati di dalam makanan kita. Dengan resep yang tepat, tahu dan tempe nggak akan kalah enak dari steak. Percaya saja. Jadi, apa isi piringmu sekarang? Ingin mencoba makanan dengan gizi seimbang, tapi masih takut mencoba? Jangan lupa like dan subscribe ya. Dan nantikan obrolan seru antara Debbie dan Sharon anaknya yang sedang sama-sama belajar untuk mengisi piring mereka dengan lebih bijaksana. Sampai jumpa! Mari ibu-ibu, lihatlah kekayaan alam yang luar biasa dan potensi yang ada di NTT dan di NTB. Buah-buahan merupakan produk makanan vital bagi kesehatan tubuh, maka perlu mengonsumsi aneka buah-buahan lokal yang kaya akan vitamin dan mineral. Produk penghasilan buah-buahan di NTT dan NTB cukup banyak, seperti alpukat, belimbing, durian, jeruk, jambu, markisa, pepaya, sawo, nanas, dan masih banyak buah lainnya.
Tahukah ibu-ibu, kontribusi penghasilan buah-buahan di NTT dan di NTB seperti pepaya sejumlah 2.274.612 ton, nanas sejumlah 678.789 ton, markisa 210.496 ton, jeruk atau orange 518.447 ton, jeruk siam 260.177 ton, alpukat 116.825 ton, jambu biji 38.755 ton, jambu besar 37.095 ton, nangka 78.093 ton, sawo 26.655 ton, sirsak 27.825 ton, sukun 21.989 ton, dan durian sejumlah 15.742 ton. Wah, aneka buah lokalnya di NTT dan di NTB sungguh luar biasa ya. Ini sebagai kuliner wisata di NTT maupun di NTB. Mari ibu-ibu yang berminat untuk berbisnis, bagaimana cara menjual buah-buahan lokal sebagai oleh-oleh khas NTT dan NTB? Ini adalah tantangan agar kita menyediakan buah-buahan lokal dengan kreatif dan berkualitas internasional. Lihatlah keanekaragaman dan kekayaan Indonesia sebagai sumber kreativitas dan inovasi kita. Sampai di sini dulu ibu-ibu. Sampai jumpa di daerah Indonesia yang berikutnya. Bhinneka Tunggal Ika. Ayo Ma, bersama-sama kita mampu berkreatif dan berkarya.